Teman-teman dan semuanya, kita semua dirundung dengan yang namanya corona. Corona sendiri adalah nama sebuah virus yang dapat menyebabkan gejala influenza hingga pneumonia. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini bisa dibilang dengan COVID-19. Dan baru-baru ini diumumkan oleh WHO sebagai pandemik di seluruh dunia. Virus ini pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, Cina, dan mampu menaklukkan dunia hanya dalam beberapa bulan saja. Lalu bagaimana sih virus ini bisa masuk ke Indonesia? Kronologi munculnya virus corona di Indonesia berawal saat adanya kontak terhadap kasus satu bertemu dengan warga negara asing asal Jepang yang saat itu menderita COVID-19. Diketahui mereka melakukan kontak yang cukup dekat sehingga mengakibatkan warga negara Indonesia berusia 31 tahun tersebut tertular COVID-19. Lalu pada tanggal 22 Maret menurut Kemenkes RI hingga saat ini sudah ada 514 orang positif COVID-19. Dengan kasus yang sebanyak itu, kita juga harus takut, tapi jangan panik. Setiap hari ada aja kasus positif COVID-19 ini. Diketahui melalui CDC, orang yang mengidap COVID-19 ini memiliki gangguan seperti demam, batuk, dan sesak napas. So, kita sebagai manusia pastinya ingin mencegah penyakit itu ya kan? Nah, terus di sini gue bakal kasih tahu ada beberapa cara bagaimana melindungi diri kita terhadap virus corona ini. Yang pertama, basuh tangan kalian. Terus yang kedua, pakai masker. Nah, masker ini bisa mencegah kita untuk tertular dari orang lain atau mencegah kita menularkan diri ke orang lain. Yang ketiga, social distancing. Nah, apa sih social distancing itu? Nah, kita itu diterapkan dengan menghindar dari kerumunan orang. Jika kita keluar rumah, kita juga harus memberi space terhadap diri kita dengan orang lain. Terus, ini membuat penularan virus lebih minim untuk terjadi. Dan yang terakhir, jangan lupa mengkonsumsi minuman herbal seperti jamu. Untuk lebih lengkapnya, kami akan memperkenalkan produk kami yaitu My Jamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 Wawasan dan Aplikasi Teknologi kelas 37 akan mempresentasikan mengenai PKMK kami, yaitu My Jamu, di mana kelompok kami ada saya sendiri, Idisi Aimas Berhetas Mikayani, NRP 03008, ada Laylia Rizky, NRP 03009, ada Andika Alitadi, NRP 03023, ada Saradika Safira, NRP 03026, dan Hanifah Rizky, NRP 03042. Yang pertama ada Elsa Persik, di mana kelompok kami nanti akan menjelaskan mengenai latar belakang, solusinya, lalu produk dan jenis PKM kami, market size, traction, business model kanvas, market strategi, competitive analysis, dan yang terakhir anggaran biaya. Yang pertama, latar belakang masalahnya adalah kami berangkat dari adanya virus corona, di mana kesehatan menjadikan fokus utama bagi masyarakat. Nah, masyarakat sendiri pun karena adanya virus corona ini menjadi pembatasan aktivitas secara fisik pun juga diterapkan di masyarakat. Jadi kami ingin mencari suatu solusi dari permasalahan yang ada dari pembatasan fisik dan virus corona ini. Awal gagasan ide ini merupakan solusi pencegahan dari situasi genting. Ini yang mana merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat di era pandemi COVID. Kami mempunyai ide untuk menjual produk yang dapat meningkatkan imunitas tubuh dengan pemesanan yang praktis melalui aplikasi. Produk yang akan dijual ini adalah rempah-rempah mentah, jamu milenial yang berbasis teknologi. Dalam hal ini, sistem penjualannya menggunakan aplikasi modern yang mana penjual dan pembeli tidak perlu bertransaksi secara langsung. Berdasarkan data yang kami dapat, pada saat pandemi COVID ini permintaan jahe, temulawak, kunyit terus naik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk-produk yang kami berikan. Yang pertama yaitu rempah-rempah mentah, meliputi jahe, kunyit, temulawak, kencur, dan lain-lain. Selanjutnya itu jamu kemasan. Nah, jamu kemasan ini ada beberapa variasi. Pertama, jamu kemasan botol, jamu bubuk, dan hampers jamu. Selanjutnya kita juga memberikan konsultasi kesehatan yang dimana pembeli tidak mengetahui apa yang harus dibutuhkan dapat konsultasi terlebih dahulu. PKM ini termasuk dalam bidang kewirausahaan. Lalu untuk market size-nya sendiri, target market size kita sendiri terbagi dari 4, yaitu yang pertama geografik, di mana ini masyarakat seluruh Indonesia, khususnya daerah Denpasar dan Mojokerto. Lalu untuk demografiknya sendiri, dengan rentang usia 17-40 tahun. Untuk psikografiknya, yaitu mengkonsumsi produk herbal.
Lalu untuk behaviornya sendiri memiliki hobi hidup sehat dan menggunakan teknologi untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk tractionnya sendiri, ini terdapat berbagai kelebihan. Yang pertama, harga produk yang worth to buy, lalu produk dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, lalu transparansi proses produksi, terus kemasan yang inovatif, lalu kemudahan transaksi jual beli melalui aplikasi, ketahanan kualitas produk, dan juga keterjangkauan lokasi pemesanan sampai ke konsumen. Ini untuk bisnis model kanvasnya kita sendiri. Berikutnya, perkenalan tim dari My Jamu. Yang pertama ada Lailia Rizky sebagai CEO, ada Igusti Ayumas sebagai Marketing dan Finance Marketing Director. Berikutnya ada Hanifah Rizky sebagai Research and Development Director. Yang keempat ada Andika Alifadi Wijaya sebagai Technical and Maintenance. Dan yang terakhir ada saya, Sarah Diva, sebagai Art and Design Director. Berikutnya, strategi yang kami lakukan yaitu mempromosikan baik secara langsung maupun medsos. Untuk media sosial sekarang, kami menggunakan promosi atau iklan secara online dengan fitur Instagram, YouTube, dan Facebook Ads, termasuk endorsement. Yang berikutnya, kami membuat video TikTok untuk promosi. Karena kami berbasis online, kami akan melakukan jualan di marketplace sebagai media promosi karena banyak orang yang menggunakan marketplace untuk mencari barang tertentu. Karena sudah ada kategori sehingga lebih mudah mencari barang yang diinginkan. Dan berikutnya kami akan mengikuti atau bergabung dengan komunitas jamu untuk promosi dan peningkatan eksistensi secara langsung. Untuk kompetitif analisis dari My Jamu ini ada perbandingan dari our company sama kompetitor. Yang pertama dari S atau strength-nya, itu dari perusahaan kami atau My Jamu ini lebih praktis karena transaksi jualnya bisa dilakukan secara online. Terus juga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Tambah customer service-nya yang 24 jam. Sedangkan untuk kekuatan dari kompetitor kita ini, layanannya yang cukup luas dan sudah akrab dengan lingkungan masyarakat. Untuk kekurangan dari My Jamu ini, ada bahan bakunya musiman, daya simpan bahan baku yang tidak tahan lama, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya herbal pada situasi pandemi. Untuk kekurangan dari kompetitor kita ini, ada daya simpan bahan baku yang tidak tahan lama, dan juga penyaluran distribusi yang belum maksimal. Untuk peluang dari perusahaan My Jamu kita ini ada pemanfaatan bahan baku yang segar, sifat konsumen yang ingin mencoba produk baru, dan tren gaya hidup sehat. Sedangkan peluang bagi kompetitor kita itu ada interaksi jual beli dilakukan secara langsung, konsumen dapat mengetahui kualitas produk secara langsung. Untuk ancaman atau threaten dari company My Jamu kita ini adanya pesaing jamu tradisional online yang mempunyai relasi lebih. Sedangkan untuk ancaman bagi kompetitor sendiri ada banyaknya penjual jamu yang dilakukan secara online. Ini anggaran biaya yang diperkirakan oleh tim My Jamu. Kami ini menganalisis untuk 3 tahun ke depan, modal awal kita pada tahun 2021 ini sebesar 20 juta. Dan kita targetkan pada tahun 2021 ini kita punya transaksi sebesar 1.200. Dan ini sampai perhitungannya total biaya perjalanan dan lain-lainnya, dan akhir saldo akhir tahun 2021 diperkirakan sebesar 24.379 dengan kenaikan 21 ke 2022 itu naik sebesar 10%, dan juga dari 2022 ke 2023 naik sebesar 5%. Dan tahun di 2023 diperkirakan sebesar 71.372. Dan untuk closing statement dari company kita yaitu My Jamu adalah things are healthier with My Jamu. Sehat dengan bahan alami, mudah dalam transaksi, sumber daya Indonesia tetap lestari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.